Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berthalabul ilmi. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh buat kita semua. Salawat serta salam tidak lupa marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita termasuk pengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak akan mendapatkan syafaat beliau. Hadirin yang dirahmati Allah, untuk kajian kali ini kita akan menyambung tema yang pernah disampaikan pada kajian yang lalu, yaitu tentang syafaat Nabi Muhammad di padang mahsyar. Alhamdulillah telah hadir bersama-sama kita Ustadz Ahmad Sopari. Untuk itu pada Ustadz kami persilakan, tafadhol maskura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man nassarahu wa walah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Seluruh jajaran pengurus Masjid An-Nur yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang hadir pada pagi hari ini, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam rahmat dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa bertemu kembali, melanjutkan kajian kita, majelis ilmu kita. Mudah-mudahan ini semua mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya. Untuk hari ini ada tambahan judul, yaitu berkaitan dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar, ya. Kita akan bahas ini. Sebelumnya ada pertanyaan yang disampaikan oleh salah seorang ibu, ya, yang berada di atas. Waktu itu bertanya, dan jawaban ini ada hubungannya dengan kajian kita hari ini, lanjutannya. Waktu itu ada ibu-ibu yang bertanya, bagaimana keadaan orang yang sama sekali tidak percaya akan adanya hari kebangkitan. Bagaimana nasib mereka, orang-orang yang tidak percaya kepada hari kiamat itu di padang mahsyar?
Al-Quran sungguh kitab Allah yang paling sempurna. Jadi walaupun peristiwa itu belum terjadi, tapi untuk hari kiamat itu dan di padang mahsyar itu demikian rinci. Padahal belum terjadi. Sulit untuk mengarang kalau manusia. Kenapa? Belum terjadi dan sangat rinci. Keadaan orang-orang yang sama sekali tidak percaya dengan hari kiamat, dengan hari kebangkitan di padang mahsyar. Itu Allah sebutkan. Pertama, berkaitan dengan ucapan mereka. Sangat jelas itu di Al-Quran. Apa ucapan mereka di padang mahsyar. Kemudian yang kedua, bagaimana hati perasaan mereka di padang mahsyar. Yang ketiga, bagaimana dengan wajah mereka di padang mahsyar. Kita akan dalami satu persatu. Yang pertama, informasi Al-Quran, dan ini pasti terjadi karena informasi Al-Quran. Di padang mahsyar, orang-orang yang waktu hidup tidak percaya dengan hari kiamat, tidak percaya dengan hari kebangkitan, itu Allah sebutkan di bagian akhir surat An-Naba ayat 40. Bagian akhirnya. Ini untuk mempersingkat pembahasan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian akhirnya itu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Allah sebutkan ucapan orang-orang yang tidak percaya, wa yaqulul kafiru, orang-orang kafir yang tidak percaya hari kebangkitan, hari kiamat. Yaqulul kafir, mereka berkata, ya laitani kuntu turaba. Alangkah baiknya dulu aku jadi tanah. Kita belum masuk ke tafsir nih. Alangkah baiknya seandainya aku dulu jadi tanah, turoba. Nanti mereka berucap seperti ini. Alangkah baiknya aku dulu jadi tanah. Makna pertama, saat itu mereka berkata seperti itu, maksudnya kalau mereka jadi tanah, ini penyesalan, sehingga mereka tidak dibangkitkan dari kubur. Kenapa? Tanah. Menyesal mereka, Pak. Coba dulu jadi tanah saja, aku tidak dibangkitkan dari kubur. Penyesalan. Yang kedua, ya laitani kuntu turaba. Alangkah baiknya aku dulu jadi tanah. Maknanya, alangkah baiknya sama sekali aku tidak pernah hidup di dunia. Mendingan
Mereka berkata, nggak usah hidup di dunia, nggak usah terlahir sebagai manusia, sehingga tidak mengalami hari kebangkitan, tidak mengalami nasib yang tidak menyenangkan di padang mahsyar. Coba kalau aku bukan manusia, tanah saja nggak mengalami keadaan seperti ini. Menyesal terlahir sebagai manusia. Ini yang pertama, ucapannya seperti itu pasti, Pak, karena Al-Quran. Yang kedua, tadi ucapannya, perasaan mereka bagaimana di padang mahsyar. Tapi bapak-bapak, jangan diukur rasa penyesalan di padang mahsyar dengan rasa penyesalan di dunia. Jauh berbeda menyesalnya. Ya laitani, redaksinya ya laitani. Hatinya sekarang, perasaannya bagaimana nih? Kalau kita, insya Allah mudah-mudahan tidak seperti ini. Ini perasaan orang-orang yang tidak percaya hari kiamat. Di padang mahsyar Allah sebutkan dalam surat An-Nazi'at ayat 8 dan 9. Bapak-bapak, kalau mau sedikit mau melatih memori, jadi tadi berkaitan dengan ucapan itu ada di surat An-Naba ayat 40. Nah sekarang perasaan mereka ada di surat An-Nazi'at ayat 8 dan 9. Allah menyebutkan lengkap ini informasinya. Qulubu yawma idzi wajifah. Qulub, apa qulub, Pak? Qalbun, hati. Qulubun, hati manusia. Manusia yang mana? Di sini kita perlu makanya buka-buka buku tafsir. Hati orang-orang yang tidak percaya dengan hari kebangkitan. Hati orang-orang kafir yang tidak percaya dengan hari kiamat. Hati mereka yauma idzin, pada waktu itu, pada saat berdiri di padang mahsyar, wajifah, merasa sangat takut, merasa sangat gentar. Bicara wajifah, sekali lagi takutnya itu berbeda dengan ketakutan kita di dunia. Misalkan Pak, takutnya kita di dunia, ada orang yang sedang dipotong-potong tangannya di hadapan kita, dan kita sebentar lagi juga akan dipotong-potong seperti itu. Dia selesai, kita selanjutnya. Takutnya kita bagaimana? Luar biasa. Wajifah, gentarnya, takutnya melebihi dari itu. Ada orang di depan kita, lehernya dipotong, kita menyaksikan, dan kita giliran setelah dia kita. Takutnya bagaimana Pak? Dan kita nggak bisa ngelak, habis ini leher saya digorok, dan kita lihat seperti itu. Takutnya bagaimana? Wajifah, takutnya melebihi itu Pak.
Itu di padang mahsyar. Untungnya alhamdulillah kita ini orang yang percaya dengan hari kiamat, dengan hari kebangkitan. Qulub, qalbun, satu, jamaknya qulub, banyak hati yang nanti seperti itu. Maknanya banyak memang orang ketika hidup di dunia, banyak memang yang tidak percaya sama hari kiamat. Banyak yang tidak percaya dibangkitkan berdiri di padang mahsyar. Kalimatnya qulub, hati-hati, banyak hati seperti itu. Banyak orang yang ketakutan seperti itu. Banyak Pak nanti orang-orang yang mengalami seperti itu. Maknanya di dunia banyak orang yang tidak percaya sama hari kiamat. Qulubuy yauma idzi wajifah. Terus bagaimana perasaan mereka lagi? Ayat 9. Absaruha khashi'ah. Ya, absaruha khashi'ah. Ayatnya singkat, jadi saya ada waktu ya sedikit. Absar itu kalau kita sedang baca Al-Quran, tadarus Al-Quran, kita tahu kalau huruf ba itu tanda bacanya mati, dia qalqalah, pantulkan absaruha, cuma jangan berhenti absaruha, jangan, dia nyambung. Absaruha khashi'ah. Jadi bukan absaruha, enggak, tapi nyambung. Absaruha khashi'ah. Itu sedikit ya, mudah-mudahan bermanfaat ya sedikit walaupun tahsin. Nah, bagaimana mereka selanjutnya? Absaruha, pandangannya masing-masing siapa? Orang yang waktu hidup di dunia sama sekali tidak percaya dengan hari kebangkitan, sama sekali tidak percaya dengan hari kiamat. Pandangan mereka itu masing-masing mereka pandangannya khasyiah, tertunduk. Tertunduk di sini khasyiah ada hubungannya dengan perasaan, dengan hati. Khasyiah, kalau kita sholat khusyuk itu ada hubungannya dengan apa Pak? Hati. Khusyuk itu sholat ada hubungannya dengan hati. Hati yang tidak kemana-mana ketika sholat, hanya tertuju kepada Allah, insya Allah khusyuk. Absaruha, pandangannya masing-masing itu semua tertunduk, ada hubungannya dengan perasaan. Kenapa tertunduk? Mereka hari itu di padang mahsyar merasa sangat-sangat hina, Pak. Sangat hina. Kita ini Indonesia biasanya kalau dipegang kepala tuh ya, didorong, bahasa Inggrisnya dijentulin gitu ya. Ya, ditoyor gitu ya. Itu merasa dikeplak, itu merasa dihina di Indonesia. Di negara lain malah kalau dipegang, ditepok pantatnya apa merasa terhina. Beda-beda. Nah, ini kalau kita diludahi orang, di kita tuh merasa ini menghina sekali nih orang.
khasyi'ah di sini di padang mahsyar, rasa hinanya melebihi yang kita alami dihina orang di dunia. Di hari kiamat itu merasa sangat-sangat hina perasaannya. Bapak mungkin barangkali mudah-mudahan enggak, ibu juga mungkin mudah-mudahan enggak pernah merasa sangat dihina oleh orang. Nah, perasaan itu enggak ada apa-apanya dengan rasa hina orang-orang yang tidak percaya dengan hari kiamat ketika berdiri di padang mahsyar. Sangat-sangat hina rasanya mereka, tertunduk, sangat hina. Makna khasyi'ah, mereka juga tertunduk karena rasa duka, sedih yang mendalam, penyesalan mendalam. Nah, kalau orang muslim, orang mukmin tidak mengalami perasaan hina seperti ini. Ini orang-orang kafir yang tidak percaya dengan hari kebangkitan itu sangat merasa berduka, sangat merasa bersedih, Pak. Jadi kalau ada orang kecelakaan, satu mobil, satu keluarga, ada 7 orang, cuma dia sendiri yang selamat, itu sedihnya luar biasa. Di mobil itu yang kecelakaan meninggal, istrinya, anaknya, cucunya, di mobil itu semua meninggal kecuali dia. Itu rasa dukanya luar biasa. Nah, orang-orang yang tidak percaya hari kiamat ini, itu rasa sedihnya jauh lebih dari itu. Oh, ya Allah, itu. Ini berkaitan dengan perasaan yang dirasakan oleh mereka-mereka yang waktu hidup tidak percaya dengan hari kiamat. Yang ketiga, wajahnya sekarang. Wajah-wajah di padang mahsyar, orang-orang yang waktu hidup tidak percaya dengan hari kebangkitan, hari kiamat. Bagaimana wajah mereka? Dan ini, Pak, nanti akan kita saksikan. Ini akan terjadi, pasti seperti ini. Al-Quran, surat Abasa, ayat 40 dan 41. Ini berkaitan dengan wajah mereka di padang mahsyar. Wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah. Wa wujuh, ini sudah jadi bahasa kita. Banyak wajah. Jamak, kalau wajhun satu wajah, wawujuhun, dan banyak wajah, banyak muka. Yauma idzin, pada hari itu, pada hari berdiri di padang mahsyar, ada wajah-wajah, kata Allah, alaiha ghabarah, wajah-wajah mereka tertutup debu, tampak sangat suram, tertutup debu, tampak sangat keruh. Nah, kita kalau ada letusan gunung, ya, itu kan banyak debunya ya, Pak. Itu sampai-sampai kalau kita punya rumah itu gentengnya tertutup gitu, bahkan gelap, tertutup debu, mobil motor tertutup debu. Nah, di padang mahsyar nanti orang-orang ini wajahnya suram, tertutup debu, keruh, tidak enak dipandang mata.
Itu wajahnya, Pak. Kemudian ayat yang ke-41-nya Allah melanjutkan, tarhaquha qatarah. Wajah-wajah mereka juga ditutup oleh kegelapan. Tafsirnya, wajah mereka hari itu sangat-sangat hitam. Nah, terus bagaimana orang Afrika yang Islam kan sudah hitam? Di hari kiamat Allah bedakan. Kan waktu kajian pertama, inna yaumal fasli kana miqata. Hari itu di padang mahsyar Allah beda-bedakan. Yang percaya, yang tidak percaya, yang beriman, yang tidak beriman, yang percaya tapi masih banyak mengerjakan dosa, itu ada pemisah. Nah, termasuk nanti dipisahkan mana mukmin, mana kafir, mana mukmin, mana bukan orang beriman. Jadi wajahnya orang beriman itu berbeda dengan wajahnya orang-orang yang tidak beriman di padang mahsyar. Nah, ini wajah mereka. Jadi ada perasaannya, ada ucapannya, ada wajahnya. Semua mereka akhirnya Al-Mutaffifin ayat 15. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Nanti Pak, Ibu, Bu, masih menyimak Bu? Oh masih. Wah seger masih ya Bu? Masih, alhamdulillah. Jadi semua orang-orang yang tidak percaya di hari kiamat, tidak percaya hari kebangkitan, semua mereka kala di sini ada hubungannya dengan ayat sebelumnya. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Ketika Allah bilang Al-Quran itu benar, ada hari kiamat, hari kebangkitan, mereka menjawab, Al-Quran itu cuma dongeng orang-orang dulu. Kata orang-orang kafir ini. Kala, enggak, kata Allah. Quran bukan dongeng orang dulu. Innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Bukan dongeng Al-Quran, kata Allah. Sesungguhnya mereka pada hari itu ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun, semua terhalang. Lamahjubun, terhalang apa? Terhalang dari rahmat Allah. Wah, mengerikan ini Pak. Rahmat Allah sama sekali enggak mereka dapat. Lamahjubun, orang-orang ini terhalang dari rahmat Allah. Nah, kalau kita orang beriman, insya Allah mendapatkan rahmat Allah di padang mahsyar. Karena luar biasa Pak, luar biasa kalau orang yang sudah meninggal sekarang di alam barzah, tinggal nunggu apa Pak mereka? Orang yang meninggal ruhnya di alam barzah, tinggal nunggu apa mereka sekarang? Tinggal menunggu hari kebangkitan. Kita tidak tahu kapan kita wafat. Begitu kita wafat, selesai kita jasad kita. Tapi ruh kita sudah bahas.
akan mendapat nikmat atau siksa di alam barzah. Nunggu itu, nunggu apa? Nunggu hari kebangkitan. Mati Pak, udah kita tinggal nunggu hari kebangkitan. Nah, ini berkaitan dengan pembahasan kita di padang mahsyar dan ada hubungannya dengan pertanyaan salah seorang jamaah waktu kajian sebelumnya. Selanjutnya hari ini kita lanjutkan, wadzalika huwa mauqiful qiyamah. Baca kitab sedikit. Jadi padang mahsyar itu adalah tempat berdirinya manusia. Tempat berdiri sebentar ketika itu, sebentar bukan arti sebentar berdirinya. Berkumpulnya itu prosesnya. Siapa yang kumpul? Pertama, minal jinni, golongan jin. Wal insi, golongan manusia. Wasyayatini, golongan setan. Kemudian wal bahaimi, binatang ternak ikut kumpul di padang mahsyar. Kemudian dilanjutkan wal wuhushi, binatang-binatang liar. Kemudian wasibai, binatang-binatang ganas. Disinilah rinciannya dijelaskan oleh penjelasan para ulama. Jadi kumpul semua itu Pak. Jin, manusia, setan, binatang liar, binatang ganas, binatang ternak. Semua kumpul di padang mahsyar. Itu semua mauqif, berdiri semua di situ. Ketika semua sudah berkumpul dan berdiri, summa tanzilul malaikatu alaihimus salam bi amrillahi. Ketika semua berdiri, sudah binatang, jin, setan, kemudian turun para malaikat bi amrillah, atas perintah Allah. Ngapain turun? Wa a'atu bi ahlil jam'i, turun mengitari orang-orang yang semua ada makhluk di padang mahsyar itu. Mereka semua itari soffan khalfa soffan. Jadi soffan khalfa soffin. Para malaikat berbaris mengitari di padang mahsyar hingga semua makhluk tidak ada yang bisa berlari keluar dari padang mahsyar. Di dunia jago nyelos, di padang mahsyar nggak ada yang bisa nyelos. Malaikat itu sofan khalfa sofin, luar biasa berbaris mengitari padang mahsyar. Nah, nanti kita lihat tuh, kita lihat Pak. Makanya di dunia penting juga, dan ternyata bagian dari rukun iman, percaya kepada malaikat. Itu penting Pak. Percaya dengan keberadaan malaikat itu penting, sangat mempengaruhi hidup kita. Nanti bahasannya deh Pak, sekarang ini dulu ya. Setelah itu malaikat mengitari, manusia sudah banyak berkumpul, hewan di padang mahsyar. Wa yazdahimu ahlul mauqif, manusia berdesak-desakan. Begitu banyak manusia berdesak-desakan di padang mahsyar, sampai akhirnya fatadnu syamsu min ru'usihim, matahari mendekat di atas kepala mereka. Nanti matahari yang sekarang itu kan kecil karena jauh Pak.
Matahari itu planet terbesar. Dalam tata surya kita, matahari planet terbesar. Sekarang kita melihat kecil. Kecil karena apa? Karena jauh, saking jauhnya jadi kecil. Jauh seperti itu, jam 12 siang sedang panas-panasnya kita berdiri pas, itu panasnya luar biasa. Nanti jaraknya dekat sekali, Pak. Makanya saat itu fa'ina idzin yanzilun nas minal qarabi wal harri. Karena matahari sangat dekat, manusia payah, Pak. Kita kan kalau kepanasan itu payah. Panas, hari juga panas. Ini sesuai dengan sabda Nabi. Nabi menyebutkan, tadnu syamsu minal ardi yaumal qiyamah. Matahari mendekat ke arah tanah di hari kiamat. Karena dekat, panas. Nah, di situ keringat manusia berbeda-beda. Keringat kita beda-beda. Nabi melanjutkan, begitu matahari mendekat, ini hadis Nabi, faya'rikun nas faminan nasi may yablughu nisfa saqaihi. Akhirnya karena dekat, matahari sangat dekat, panas, kemudian ada keringat manusia yang sampai pada betisnya. Keringat kan dikit, Pak. Kalau sudah sampai betis, berarti untuk keringat itu ukuran udah banyak kalau keringat. Nah, sampai betis itu kok bisa sampai sebetis? Sesuai dengan amal dia di dunia, kesalahan dia di dunia, amal solehnya, dosa-dosanya, itu mempengaruhi keringatnya sampai di mana, kata Nabi. Ada yang sampai betis, Pak, keringatnya. Itu nanti begitu. Kemudian wa minhum may yablughu ka'baihi. Kata Nabi, ada yang keringatnya sampai mata kaki. Tadi sampai betis, mata kaki bawahnya lagi. Sesuai dengan amal-amalnya. Informasi ini menyangkut akidah. Sahabat-sahabat Rasulullah, ketika diceritakan oleh Nabi hal seperti ini, takutnya luar biasa, Pak. Kenapa? Imannya yakin, mantap. Nah, kalau zaman sekarang kan mungkin ada yang takut. Aduh, kayak begitu gimana ya Allah. Waktu dengar takut, ntar beberapa hari lupa lagi, nyantai lagi, berani lagi. Bahkan ada yang gak pengaruh jiwanya, Pak. Itu mah udah biasa lah, kayak begitu urusan nanti. Padahal nantinya pasti terjadi, pasti dialami oleh setiap orang. Sahabat begitu ketakutan, Pak. Ya Allah, kalau begitu sampai seperti itu Rasulullah. Keringat sampai betis, keringat sampai mata kaki. Betapa panasnya ketika itu, Rasulullah. Iya, begitu panas, kata Rasulullah. Rasul melanjutkan, wa minhum may yablughu rukbataihi. Wah, nih ada yang keringatnya sampai lutut itu di padang mahsyar, Pak. Sampai lutut keringatnya. Kemudian wa minhum may yablughu fakhidhaihi. Naik lagi, ada yang keringatnya sampai paha. Tergantung amal dia waktu hidup. Sampai paha keringatnya. Kemudian wa minhum may yablughu hadiratahu. Ada yang sampai lambung, Pak, keringatnya. Ini parahan lagi nih waktu hidup nih dosanya nih. Keringatnya sampai lambung, kata Rasulullah. Kemudian wa minhum may yablughu fahu. Ada yang keringat sendiri sampai mulut mereka, Pak.
Banyak itu yang sampai mulut keringatnya. Keringat dia sendiri sampai mulut. Sesuai dengan sikapnya waktu hidup. Keringatnya sampai mulut. Ternyata nggak cukup sampai di sini. Wa asyara biyadihi fa'al jamaha fahu. Rasulullah mengisyaratkan tangannya naik lagi ke atas mulut. Wa minhum mayyuktihi arquhu wa marra biyadihi ala ra'sihi hakadha. Nabi contohkan, nanti juga ada yang keringatnya sampai di atas kepala, alias dirinya sendiri sampai tenggelam oleh keringatnya sendiri karena begitu banyaknya dosa ketika hidup. Tenggelam oleh keringatnya sendiri, Pak. Ini peristiwa yang belum terjadi, tapi kita percaya bagian dari rukun iman, percaya kepada hari kiamat. Makanya modal. Orang kalau percaya benar-benar hari kiamat, rajin amal soleh. Kenapa? Nggak apa-apa di dunia. Saya sudah berusaha sekuat tenaga, nggak kaya. Udah berusaha, sudah berdoa, tapi kebaikan saya nanti saya percaya di hari kiamat Allah akan balas. Ada orang-orang itu enak banget ya dia, maaf nggak sholat, boro-boro sholat, tapi kayak luar biasa, karirnya bagus, tidak sholat. Orang percaya sama hari kiamat, nanti Allah akan balas di hari kiamat. Kita yakin itu. Makanya kunci rukun iman ya. Jadi ibadah kita tidak bergantung dengan keinginan kita. Ketika pingin sukses rajin tahajud. Sudah sukses kurang tahajudnya. Lupa. Lagi sakit rajin sedekah. Bagus, sah-sah saja. Udah sembuh, berhenti sedekah. Kenapa? Targetnya pengen sembuh. Padahal orang yang percaya sama hari kiamat, balasan sembuh itu belum seberapa dengan balasan kebaikan di hari kiamat. Ini berkaitan dengan panasnya matahari mempengaruhi keadaan orang-orang yang berkumpul di padang mahsyar. Ada yang sering dibahas, tapi untuk ini saya bahasnya sekilas. Ada 7 golongan, kita tahu itu, di padang mahsyar yang ketika tidak ada naungan, tidak ada perlindungan, kecuali perlindungan Allah. Di padang mahsyar ada yang mendapat naungan, perlindungan, kasih sayang Allah. Ada 7 golongan. Sering dibahas, saya singkat saja. Yang pertama, imamun adilun. Pemimpin yang adil. Itu di padang mahsyar Allah lindungi. Pemimpin yang adil. Kemudian wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang sampai tumbuh dewasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari muda, Pak, dia udah rajin ibadah sampai tua. Ada orang yang muda ibadah rajin, sudah tua malas. Ada terbalik, muda malas ibadah, sudah tua rajin ibadah. Ada. Bagusan mana? Bagusan dua-duanya rajin ibadah. Muda rajin ibadah, tua rajin ibadah. Andaikan pilihan, sudah tua? Iya. Kalau sudah tua ada hubungannya dengan husnul khatimah. Itu penting, Pak. Ditutup usianya dengan banyak amal kebaikan, husnul khotimah. Mudah-mudahan bapak-bapak kita masuk golongan ini, husnul khotimah. Ya, kita silaturahim, ya, banyak kebaikan. Saya ambil yang
Sederhana yang kayak begini saja. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah, Pak. Subuh kita bisa seperti ini berjamaah sampai akhir hidup kita. Amin, Pak. Karena kadang-kadang orang ada ya namanya orang tambah taat, bukan berarti ujian berkurang. Semakin taat ujian semakin berat. Jangan dibalik. Cuman kita nggak sadar bentuk ujiannya. Ada orang yang tadinya kurang ibadah, rajin ke masjid, rajin berjamaah. Ketika diparkir, bawa motor berjamaah, motornya hilang, berhenti berjamaah ke masjid. Ada nggak, Pak? Oh, ada, Pak. Saya berani katakan ada, karena memang ada. Ya. Kemana Bapak itu? Motornya hilang, Pak Ustadz, berhenti ke masjid. Orang begitu, Pak. Mau taat ujian ada aja. Nah, kalau kelas bapak-bapak saya suka bilang, ujiannya bukan judi, bukan zina. Ujian lebih berat lagi, Pak. Yang kadang-kadang kita nggak terasa. Maaf, sombong, ria. Itu yang kadang-kadang kita nggak terasa. Semakin taat semakin berat ujian kita. Nah, mudah-mudahan kita istiqomah dalam kebaikan sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya yang mendapat naungan ini bapak-bapak nih, mudah-mudahan. Warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya terpaut dengan masjid, memakmurkan masjid, memikirkan masjid, bagaimana kemajuan masjid, berjamaah, hadir kajian, menyiarkan masjid. Bukan ingat saja, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, hatinya yang terikat dengan masjid. Cukup ingat saja. Saya ingat kok Masjid An-Nur pengurusnya ini. Saya ingat kok ada kajian hari ini. Ingat saja, bukan. Ada action untuk kebaikan masjid, ya. Bapak-bapak, mudah-mudahan ini juga nih, Pak, masuk golongan ini. Hatinya terpaut dengan masjid, Pak. Alhamdulillah. Ini karunia Allah, Pak. Karunia Allah. Ada orang yang pengen banget ke masjid. Pengen. Fisiknya kuat. Halangan nggak ada. Tapi kok nggak bisa-bisa. Kita bukan sombong. Kita berkata, Alhamdulillah. Ya Allah. Ini karuniamu, saya bisa duduk berangkat ke masjid, pertolongan Allah. Ya, Masya Allah, Pak. Jadi kita nggak bilang ke orang, ke masjid dong, kayak saya. Nggak begitu kita. Kita paling ngajaknya baik-baik. Kita ke masjid, yo. Beda nada mengajak sombong dengan ngajak beneran. Ya. Indonesia kan bisa dibedakan dari intonasi. Tahu, nanya. Tahu, marah. Ya kan? Tahu, nanya. Tahu, marah. Sama ngajak kebaikan juga begitu. Nah, berikutnya yang mendapat naungan di padang mahsyar, pertolongan Allah. Warjulani tahabba fillahi ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang mencintai karena Allah. Mereka bertemu karena Allah, mereka berpisah karena Allah. Jadi bersahabatnya bukan karena ada urusan dunia, bukan kepentingan dunia, tapi urusan kebaikan agama, urusan kepada ketaatan kepada Allah. Itu yang di hari kiamat dua orang itu nanti mendapat naungan dari Allah, ya. Jadi bukan karena biar nanti proyeknya gol. Sahabat kental sekali kemana-mana berdua. Proyek selesai, persahabatan selesai. Jangan seperti itu. Kemudian ini
Yang berikutnya, wa rajulun da'athu imra'atun zatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Orang laki-laki yang diajak untuk berbuat yang tidak baik, yang ngajak siapa? Wanita terhormat, cantik. Nah, dia menolaknya. Nah, yang ngajak bukan cuma sekedar ngajak, Pak, cuantik. Udah cuantik, kaya lagi. Yang ngajak seperti itu, dia tolak. Nah, orang ini mendapat naungan di padang mahsyar. Kemudian, rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Orang-orang yang bersedekah, dia sedekah tangan kirinya sampai-sampai enggak tahu kalau tangannya bersedekah. Maknanya orang yang bersedekah itu sembunyi-sembunyi. Sedekah boleh diberitahu dengan niat apa? Memancing orang untuk bersedekah. Tolong ya, umumkan di Masjid An-Nur, atau tolong diumumkan di Masjid Asy-Syuhada. Yang sedekah bilang begitu. Terus yang minta tolong dalam hatinya, biar orang-orang juga tertarik beribadah sedekah kepada Allah. Itu boleh. Kalau niatnya biar orang-orang tahu saya dermawan, wah itu gak ada pahalanya. Kemudian warajulun dzakarallaha khaliyan famadat ainahu. Orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sampai menangis, keadaan menyepi. Maknanya bukan nangis dibuat-buat ya, tapi menangis ketika berzikir karena benar-benar menyadari kebesaran Allah, kasih sayang Allah ya. Itu mereka yang mendapat naungan Allah di padang mahsyar. Ya. Saya lanjutkan. Fa idza tala al-wuqufu ala ahlil waqaf ala ahlil mauqif. Setelah cukup lama di padang mahsyar mengalami berbagai macam kesulitan, tasyawaru. Nah, orang-orang akhirnya bermusyawarah tuh. Udah panas, udah desek-desekan, udah capek, udah letih, tasyawaru. Akhirnya kita nanti bermusyawarah nih. Musyawarah apa di padang mahsyar? Yang jelas kita tahu bukan musyawarah gimana perbaikan jalan. Musyawarah apa mereka? Kita nanti musyawarah apa? Fiman ya'tunahu fayashfa'u lahum ila rabbihim. Bermusyawarah kita bermusyawarah tentang siapa nih? Siapa yang akan kita datangi, yang akan minta tolong memberikan syafaat dari Allah. Ya, siapa nih? Kita datang ke siapa nih? Udah seperti ini. Supaya kita dapat syafaat. Kita minta tolong siapa? Supaya Allah menolong kita. Itu syafaat. Syafaat, orang suka menggabungkan agar kita mendapat syafaat, mendapat pertolongan. Arti asli syafaat itu genap. Genap. Maksudnya apa? Mohon maaf, ini hanya contoh. Saya punya keinginan dalam hidup, tidak selamanya bisa saya wujudkan sendiri. Misalkan saya butuh dana besar untuk pendidikan anak saya, gaji saya nggak cukup, tabungan nggak cukup, saya minta bantuan. Saya satu kantor, mohon maaf sekedar contoh, dengan Pak Miza.
atasan kami berdua Pak Rohadi. Ini untuk analogi syafaat. Saya nggak bisa nih, nggak punya uang. Akhirnya saya tempuh cara lain. Saya mengajak orang, Pak Miza yang saya tahu punya hubungan baik dengan Pak Rohadi. Kalau saya ngadap sendiri, saya takut, saya enggan. Kenapa? Wibawanya luar biasa. Sedangkan Pak Miza kenal baik dengan Pak Rohadi. Saya nggak berani sendiri, merasa takut, merasa enggan. Saya genapkan berdua dengan Pak Miza untuk menghadap Pak Rohadi. Nanti Pak Miza yang minta tolong mengucapkan bersama-sama saya. Pak Miza berkata kepada Pak Rohadi, Pak Rohadi, ini Pak Ustadz Sofari, beliau lagi butuh dana, mau bicara langsung, katanya malu, nggak enak. Tahu diri saya. Pak Miza yang bicara, membantu saya. Nah, proses ini namanya syafaat. Mau langsung, enggan, takut, mengukur diri. Saya minta orang yang punya hubungan baik dengan beliau, minta melalui Pak Rohadi, ngadap berdua, beliau yang bicara. Itu namanya syafaat. Nabi juga begitu. Nanti yang bicara Nabi kepada Allah, memintakan syafaat untuk kita. Nabi yang minta. Nah, nanti yang dikasih siapa? Kita lihat lanjutannya ya. Kemudian akhirnya berunding watasyawaru bainahum, bermusyawarah. Kita minta tolong siapa nih supaya dapat syafaat? Diputuskan. Fayatuna ila Adabi alaihi salam. Pertama diputuskan, kita nih mendatangi Nabi Adam alaihi salam. Wah, rame-rame kita datang ke Nabi Adam alaihissalam. Nanti kita lihat Nabi Adam, Pak Ibu, Insya Allah. Begitu kita mendatangi Nabi Adam alaihissalam di padang mahsyar, Nabi Adam menolak. Kemudian fayu'iluhum ala Nuh alaihissalam. Saya nggak bisa. Coba datang, bahasa kitanya mengalihkan ke Nabi Nuh. Ke Nabi Nuh. Kita datang rame-rame ke Nabi Nuh. Begitu kita menghadap Nabi Nuh, Nabi Nuh juga menolak. Fayu'iluhum ala Ibrahim. Kita dialihkan oleh Nabi Nuh untuk menghadap Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kembali menolak. Wa yuqiluhum ala Musa. Saya nggak bisa. Coba ke Nabi Musa. Begitu Nabi Musa kita hadapi, wa yuqiluhum Musa ala Isa alaihi salam. Nabi Musa juga nggak bisa memohonkan syafaat besar ini. Ini beda. Ada beberapa macam syafaat. Syafaat ini cuma Nabi yang punya. Nabi Musa mengalihkan kita rame-rame ke Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa juga nggak mampu menolak. Lalu wa yuhilluhum Isa ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa mengalihkan kita, mengarahkan kita menghadap Nabi Muhammad SAW. Di sini tidak diceritakan. Di buku lain ada. Ketika Nabi Adam menolak, Nabi Adam menyebut dosanya. Saya nggak bisa, saya punya dosa ini. Ketika menghadap Nabi Nuh juga menyebutkan, saya nggak bisa, saya punya dosa ini. Nabi Musa juga begitu, saya nggak bisa, saya punya dosa ini. Menyebutkan dosa masing-masing. Nabi Ibrahim juga begitu. Ketika menghadap Nabi Isa diam. Tidak menyebutkan dosanya. Hanya mengalihkan ke Nabi Muhammad. Itu nanti kita begitu.
Begitu kita menghadap Nabi Muhammad, nggak ada yang bisa memberikan syafaat seperti ini. Syafaat bermacam-macam, syafaat ini cuma Nabi. Akhirnya begitu kita menghadap Nabi, fayaqulu, Nabi berkata, analaha, ayo, saya memiliki syafaat yang kalian cari. Saya punya syafaat itu, punya otoritas syafaat itu. Kenapa? Syafaat pun atas izin Allah. Makanya ketika menghadap Nabi, saya punya syafaat itu. Wa yadhhabu ila rabbih, Nabi menghadap Allah, fayastadzinu, Nabi minta izin untuk memberikan syafaat. Wa yasjudu, Nabi sujud ketika itu nanti di padang mahsyar. Wa yahmaduhu, dan Nabi memuji Allah. Begitu Nabi sujud, Nabi memuji Allah. Wa summa yu'maru bi ayyarfa'a ra'sahu, Allah perintahkan, angkat kepalamu wahai Muhammad. Begitu Nabi angkat kepala, Nabi mengangkat kepala, maka wa ayyashfa'a payashfa'a, Nabi memohonkan syafaat kepada Allah untuk kita. Ini yang disebut dengan syafaatul uzma, syafaat terbesar. Sebagian besar ulama dalilnya masuk kepada surat Al-Isra ayat yang kita hafal, ayat 79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Singkat, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Bagian ini kata Allah, mudah-mudahan Tuhanmu Allah mengangkat kamu maqam, ke tempat mahmuda, yang terpuji. Tempat terpuji, tempat tertinggi, sehingga hanya beliau yang memiliki syafaat terbesar di padang mahsyar. Ada kata asa. Asa itu harapan, mudah-mudahan. Kalau kita bicara harapan, asa sudah terjadi belum? Belum. Tapi pasti apa enggak? Nah, harapan pasti apa enggak? Ya, ketika dikaitkan dengan manusia, harapan belum pasti. Tapi ketika dikaitkan dengan Allah, asa di sini bermakna karena disandingkan dengan Allah, janji kepastian. Kalau dihubungkan dengan Allah, walaupun harapan, tapi maknanya janji kepastian. Kamu nanti dapat tempat terpuji, maqamam mahmuda, hingga bisa memberikan syafaat kepada umatmu di padang mahsyar. Ya, saya rasa cukup sampai di sini. Sebenarnya ada macam-macam syafaat. Nanti kita bisa ini ya Pak Miza, apakah mau diseling dulu nanti kajian berikutnya atau mau lanjut ini, kita bisa komunikasi. Dan mohon maaf hari ini saya jam 7 harus sudah sampai di Cilodong ya. Ada acara akad nikah, dan 6:30 karena masih saudara, saya harus kumpul dulu di rumah saudara. Kalau bukan saudara, saya bisa langsung ke tempat ini, karena saudara berkumpul dulu di rumah ya. Jadi mohon maaf hari ini tidak ada tanya jawab. Mohon maaf Ibu ya. Insya Allah nanti pada kajian berikutnya kita bisa bertemu kembali. Nanti saya komunikasi dengan Pak Miza. Ini belum selesai. Kalau mau dilanjutkan nanti kita lanjutkan. Kalau sementara kita
seling dengan materi lain dulu, tidak apa-apa. Nanti informasinya bisa berlanjut. Mohon maaf, saya langsung tutup dengan doa dan saya langsung meninggalkan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilman nafi'a wa aqlan kamila wa fahman zakiya wa rizqan halalan katsiran mubaraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hamdalillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadz atas kajiannya pada hari ini. Baik Bapak Ibu, mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.